Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada para siswa-siswi semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai qadha dan qadar. Bicara qadha itu mempunyai beberapa arti, antara lain hukum, ketentuan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan atau penciptaan. Apabila ditinjau dari segi akidah, qadha artinya ketetapan Allah yang ada sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluknya. Adapun kata qadar itu berdasarkan tinjauan bahasa mengandung arti kepastian, peraturan atau ukuran. Apabila ditinjau dari akidah, qadar merupakan wujud dari ketentuan Allah atas semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian beriman kepada qadha dan qadar adalah adanya keyakinan kuat bahwa Allah menetapkan qadha dan qadar bagi manusia yang merupakan bukti dari kekuasaan Allah. Sehingga manusia itu semakin menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah secara sadar dengan kerendahan hati. Nah, jadi hal ini bisa kita lihat bukti dari ayat-ayat Allah. Di antara salah satunya adalah surat Al-Furqan ayat 2. Sebagaimana Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Dalam ayat lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. Selanjutnya, peristiwa yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa qadha merupakan ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman ajali sesuai dengan iradahnya, mengenai segala hal yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar adalah wujud dan ketentuan Allah terhadap semua makhluk menurut ukuran dan bentuk tertentu sesuai iradah Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan takdir. Sedangkan takdir itu dibagi menjadi dua. Satu, takdir mu'allaq adalah takdir yang berhubungan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh manusia. Misalnya ketika kita ingin menjadi kaya, maka untuk meraihnya harus berusaha dengan jalan kerja keras. Atau apabila kita ingin peringkat kelas dan lain sebagainya. Begitu. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Yang kedua yaitu takdir mubram, di mana takdir mubram ini adalah takdir yang pasti berlaku pada setiap manusia dan tidak dapat diikhtiarkan, misalnya mati. Apabila saat kematian telah datang, upaya apapun tidak akan dapat menanggulanginya karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menentukan seseorang harus meninggal dunia saat itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak ada yang dapat mengundurkan dan mengajukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Nah, sekarang ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama yaitu bersyukur dan bersabar. Ini, jadi yang kedua menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga optimis dan giat bekerja.
Selanjutnya yang keempat, ketenangan jiwa, dan yang terakhir atau kelima, memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.